Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Rasulillah. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam Kitab Fathul Qorib, masih di dalam bab doman atau menanggung hutang orang lain. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'nallahu bihi wa bi ulumihi fi darin amin. Wa idza gharima, dan apabila melunasi ad-dominu, siapa orang yang menanggung, roja'a, maka kembali atau meminta ganti siapa domin alal madmuni anhu, atas orang yang dijaminkan atau atas orang yang ditanggung, bisyartil madhkuri, dengan syarat yang disebutkan fi kaulihi, di dalam perkataan musannif, idza kana domanu, apabila ada apa doman, apa tanggungan, wal qada'u, dan penunaian, ay kullun minhuma, maksudnya adalah tiap-tiap dari keduanya, biidnih, dengan izin, ay madmuni anhu, dengan izin yang orang yang ditanggung. Nah, jadi kalau seandainya melunasi, orang yang menjamin ini melunasi, misalkan C yang menjamin, yang menanggung, yang melunasi. A punya utang sama si B 1 juta. Si C telah melunasi kepada si B. Nah, maka roja'a, meminta ganti siapa orang yang menanggung kepada madmun, kepada si A. Jadi si C boleh minta lagi kepada si A 1 juta. Nah, jadi tanggungan ini tanggungan gak gratis. Tanggungan yang memang nanti akan si C akan meminta ganti kepada si A. Nah, seperti itu. Jadi bukan setiap tanggungan adalah gratis. Seperti contoh ini adalah si C boleh menagih kembali kepada si A. Kemudian summa soroha, kemudian menjelaskan siapa musannif bimafhumi kaulihi, dengan perkataan, dengan mafhumnya perkataan musannif, sabikon, yang telah lalu, idza ulima, apabila diketahui, qadruha, apa kadarnya duyun, bikaulihuna, dengan perkataannya di sini, dengan perkataan musannif di sini, wala yasiu domanul majhuli, dan tidak sah apa tanggungan yang belum diketahui. Nah, di sini. Jadi musannif menjelaskan bahwa, jadi musannif itu kan di atas itu telah menjelaskan idza ulima qadruha. Jadi apabila tidak diketahui kadarnya maka tidak boleh. Tapi diketahui kadarnya maka ini boleh. Maka musannif ini menekankan lagi dengan menjelaskan lafadz idza ulima qadruha. Menekankan lagi bahwa wala yasihu, dan tidak sah domanul majhuli, apa tanggungan atau tanggungan yang belum jelas, yang tidak diketahui, kakaulihi, dengan perkataannya musannif, bi' fulanan, jualah kepada fulan, kaza, seperti ini, pada demikian, wa alayya, dan atasku, domanu samani, adapun wa alayya, dan ialah atas saya, domanu samani, adapun harga, menanggung harga. Nah, jadi tidak sah menanggung sesuatu yang tidak diketahui, seperti jualah kepada si fulan dan atas saya menanggung harga. Nah, misalkan si A jual kepada si B mobil, harganya 50 juta. Belum diketahui harganya, maaf. Si A menjual kepada si B mobil, kata A. Kata si C yang menanggung, A jual mobil ini kepada si B, jual saja mobil ini kepada si B. Nah, jual mobil ini kepada si B, saya yang menanggung harganya. Harganya saya yang bayar. Nah, ini kan belum diketahui. Sesuatu samannya belum diketahui, belum jelas. Ini tidak boleh. Kemudian wala domanu ma lam yajib, dan tidak juga doman. Tidak juga doman, tidak sah maksudnya menanggung sesuatu, wala domanu ma, tidak juga menanggung sesuatu, lam yajib, yang tidak diketahui, apa ma, yang tidak wajib apa ma, bukan diketahui tapi wajib. Walau domanu samani, dan tidak menanggung sesuatu, malam yajib, sesuatu yang belum wajib. Kadomani mi'atin, seperti menanggungnya 100, tajibu, yang wajib, ala zaidin, atas Zaid, fil mustaqbal, di masa yang akan datang. Nah, ini. Jadi selain tidak sah, yang pertama adalah seperti domanul majhul,
tanggungan yang tidak diketahui. Yang satu lagi menanggung sesuatu yang tidak wajib, seperti si A dengan si B. Nah, si A minjem uang sebulan lagi, kata si C biar saya yang menanggung. Nah, ini nggak boleh, nggak sah. Kemudian ila darkal mabi, kecuali darkal mabi. Nah, ini istilah ilmu fikih adalah ada istilah darkal mabi. Darkal mabi adalah pengecualian. Nah, darkal mabi ini boleh. Nah, domanu darkil mabi maksudnya adalah tanggungan darkil mabi. Apa itu? Contohnya biayyad mana, dengan menanggung siapa man lil mushtari, bagi pembeli, as-samana pada harga, in kharaja apabila keluar al mabi'u apa barang dagangan, mustahaqqan ialah milik orang lain. Maksudnya milik orang lain. Nah, di sini darkal mabi. Jadi misalkan contohnya si A dengan si B. Nah, si A dengan si B. Misalkan yang dijual adalah, saya baru lagi, si A dengan si B menjual si A membeli mobil dari si B. Si A membeli mobil dari si B. Kata si C ini yang menanggung. Nah, si A yang membeli mobil dari si B. Kata si C, karena A kenal dengan C, B juga kenal dengan C, dua-duanya kawan. Jadi bertiga ini kawan. Kata si C, A beli saja mobil dari si B. Seandainya mobil itu milik orang lain, atau mobil itu rusak, atau mobil itu punya orang dan sebagainya, maka saya yang akan menggantinya. Nah, ini boleh. Ini namanya darkal mabi. Contoh yang kedua, au ayyad mana, maksudnya menanggung siapa man lil ba'i, bagi penjual, al mabi'a pada barang dagangan, in kharaja apabila keluar apa mabi', apabila keluar apa saman, mustahaqqan ialah milik orang lain. Jadi yang contoh yang kedua, sesuatu orang tersebut menjamin si penjual. Misalkan si A dan si B, kita contoh lagi. Ada si C penjamin, si C ini penjamin. Si A menjual mobil kepada si B. Si A. Nah, si C sekarang yang menjamin. Penjual ini dijamin oleh si C. Si A menjamin jual mobil. Kata si C, A, nah, jual saja mobilmu. Si B ini membayar pakai dolar. Nah, karena si A nggak ngerti dolar, maka kata si C, A, jual saja mobilmu kepada si B. Dia menggunakan dolar, maka dibayar dolar. Seandainya uang itu palsu, atau uang itu rusak, atau uang itu tidak berlaku lagi, maka saya yang akan menggantinya. Nah, ini namanya darkal mabi, maka ini adalah boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.